Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Ibnu Sidik, NIM 1908440 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Di sini saya juga membagi pembahasan sistem pendidikan nasional kepada dua bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori. Pendahuluan. Desentralisasi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 bukan lagi hanya suatu konsep, tetapi mulai diimplementasikan pada semua tingkatan manajemen, tidak terkecuali pada tatanan kelembagaan maupun sistem pendidikan. Implementasi pada pengelolaan pendidikan ini sangat berarti, karena fungsi dan peranan pendidikan nasional sangat strategik dalam pembangunan bangsa. Jadi, sebelumnya desentralisasi itu adalah suatu penyerahan wewenang hak dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, agar pemerintahan daerah bisa mengatur atau memanage lembaga yang berada di daerahnya. Kajian teori. Manajemen sistem pendidikan nasional. Di sini saya mengambil 4 konteks yang terkait dengan manajemen sistem pendidikan nasional. Yang pertama, otonomi dan desentralisasi pendidikan. Yang kedua, organisasi pendidikan nasional. Yang ketiga, peraturan dan perundang-undangan yang terkait. Yang keempat, isu dan permasalahan. Apa itu manajemen sistem pendidikan nasional? Yaitu proses mengelola keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait satu sama lain dengan memberdayakan semua sumber daya pendidikan supaya tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Komponen itu terdiri dari input, proses, dan hasil serta dampak. Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah dengan berlandaskan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional lahir sebagai upaya memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Komponen pendidikan. Ada beberapa komponen yang memenuhi sistem pendidikan. Yang pertama input, yaitu terdiri dari masukan supaya dalam sebuah proses berjalan dengan baik, seperti raw input, material input, dan sebagainya. Proses, seperti pembelajaran atau pembiasaan ekstrakurikuler. Dan output, yaitu berupa hasil dari sebuah proses, seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dampak lingkungan baik individu maupun kelompok. Jadi setelah melakukan hasil, lalu terlihat dampaknya. Apakah dampak itu baik atau kurang memuaskan terhadap lingkungannya. Jika output dampak sudah sesuai apa yang diinginkan, maka yang terakhir masuk kepada pemangku kepentingan. Jadi kembali lagi kepada pemangku kepentingan. Namun jika hasilnya masih belum sesuai atau belum yang diciptakan, maka terjadi sistem umpan balik terhadap proses ataupun terhadap input. Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Otonomi daerah adalah pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab secara otonom untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan dan urusan.
termasuk urusan penyelenggaraan pendidikan. Otonomi ditandai dengan adanya kewenangan daerah untuk mengurus dan mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Nah, yang kedua yaitu desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, kabupaten atau kota untuk mengelola pendidikan secara otonom. Esensi dari desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat, bukan kekuasaan, menurut Dedi S. Bratukusuma. Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Organisasi Pendidikan Nasional. Organisasi Pendidikan Nasional adalah sistem yang menaungi implementasi penyelenggaraan pendidikan nasional. Keberadaan dan pengembangan organisasi pendidikan selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan melalui perilaku orang dalam organisasi secara sistemis dan sistemik. Organisasi pendidikan nasional dikembangkan sesuai dengan visi dan misi lembaga dari subsistem pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa organisasi pendidikan nasional ini terwujud dalam bentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, pada intinya organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini visi misinya adalah pembangunan nasional. Tujuannya adalah pembangunan nasional. Organisasi pendidikan nasional. Di sini ada hubungan saling keterkaitan tentang lembaga-lembaga sistem pembangunan nasional. Ada lembaga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, ada penyediaan sarana dan prasarana, ada pembangunan wilayah dan tata ruang, ada hukum dan aparatur, ada Hankam, ada politik, ada iptek, ada ekonomi, ada sosial budaya dan kehidupan beragama. Nah, sistem pendidikan itu termasuk ke sosial budaya dan kehidupan beragama. Kajian Peraturan Perundang-undangan Manajemen Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah berdasarkan kepentingan bersama dengan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu pula Peraturan Perundang-undangan Manajemen Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, Sistem Pendidikan Nasional dikelola berdasarkan jenjang pendidikan. Pengelolaan pendidikan nasional dilakukan melalui pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Jadi di sini peraturan perundang-undangan ini membagi tugas dalam mengelola pendidikan nasional. Ruang lingkup manajemen pendidikan nasional. Suburusan. Urusan pemerintahan pusat. Yang pertama, penetapan standar pendidikan nasional. Yang kedua, pengelolaan pendidikan tinggi. Urusan pemerintah daerah atau provinsi. Yang pertama, pengelolaan pendidikan menengah. Yang kedua, pengelolaan pendidikan khusus. Urusan daerah
pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama, pengelolaan pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, lanjut ke isu dan permasalahan sistem manajemen pendidikan nasional. Yang pertama, isu dan permasalahan pada tingkat nasional. Yang kedua, isu dan permasalahan pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, isu dan permasalahan pada satuan pendidikan. Isu dan permasalahan pada tingkat nasional. Berdasarkan hasil survei yang dipublikasikan Harian Kompas pada tahun 2014, sebagian masyarakat tidak puas terhadap pelayanan lembaga yang tercermin dalam birokrasi yang dilakukan. Pada dasarnya, birokrasi ini mempermudah suatu perangkat yang bisa mempermudah fasilitas atau pelayanan pada masyarakat. Isu dan permasalahan pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Permasalahan pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota merupakan agregasi dari permasalahan pada tingkat nasional, sehingga permasalahan pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota hampir sama. Tetapi ada beberapa permasalahan khusus, yaitu pendidikan yang berada di daerah khusus seperti daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Jadi sama saja seperti permasalahan di tingkat nasional, namun ada sedikit tambahan permasalahan di tingkat daerah. Permasalahan pada tingkat daerah. Yang pertama, distribusi guru tidak merata. Yang kedua, jarak akses ke sekolah jauh dan prasarana kurang mencukupi. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pendidikan. Lanjut, permasalahan sistem pendidikan secara umum pada tingkat daerah. Yang pertama, pengelolaan pendidikan dijadikan sebagai alat bagi oknum pejabat daerah ketika pemilu. Yang kedua, kapasitas SDM yang ditugaskan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan kurang kompeten. Yang ketiga, kondisi daerah yang kurang sejahtera. Yang keempat, tidak terjadinya umpan balik. Isu dan permasalahan pada tingkat satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi pada tingkat satuan pendidikan yang berada di penjuru Indonesia mengakibatkan tidak berjalannya manajemen pendidikan nasional. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sistem manajemen sekolah yang belum berjalan secara optimal. Kedua, karakter pemimpin kepala sekolah belum sesuai dengan tuntutan sebagai pimpinan organisasi. 3. Lingkungan sekolah kurang berpengaruh secara positif. 4. Posisi satuan berada di daerah yang kurang kondusif. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Maksud menyeluruh adalah pemecahan masalah ini harus dilakukan juga secara sistematis, supaya masalah ini dapat terpecahkan. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.